Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Abibita Datullah dengan NIM 2241037011208. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Arsitektur Keselamatan Kebakaran Rumah Sakit. Yang pertama, di sini ada 3 pilar, yaitu ada pilar yang pertama, ancaman makro, probabilitas fire hazard global, paradoks ukuran bangunan, dan kegagalan respon eksternal. Untuk yang pilar kedua ada realitas internal, anatomi titik api, anomali waktu kejadian, dan dominasi beban elektrikal. Lalu ada pilar ketiga, kerangka solusi, implementasi Standar Nasional Fire Protection Association atau NFPA, dan supresi clean agents untuk infrastruktur kritis. Jadi ketiga pilar ini yang akan saya bahas untuk yang akan saya gunakan untuk review jurnal. Untuk yang pertama ada kepastian statistik kebakaran rumah sakit. Di sini tuh batas kritisnya itu 50% atau 57,6% probabilitas kebakaran dalam siklus 50 tahun operasional rumah sakit. Probabilitas kebakaran tahunan rata-rata atau AFP adalah 0,017. Seiring bertambahnya umur operasional atau akumulasi risiko meningkat drastis. Lalu kesimpulan makronya, insiden kebakaran bukanlah masalah apakah akan terjadi, melainkan kapan akan terjadi. Lalu ada paradoks skala. Kapan rumah sakit menjadi terlalu besar? Untuk di sini ada frekuensi kebakaran tahunan yang setiap tahun akan meningkat. Lalu untuk model Barrois-nya terdapat hubungan eksponensial antara luas lantai bangunan dan frekuensi kebakaran. Lalu titik kritis ketika luas fasilitas mencapai 180.000 meter persegi, frekuensi kebakaran tahunan melampaui 0,5. Lalu implikasinya, ekspansi bangunan meningkatkan kepadatan manusia dan aset listrik, membutuhkan desentralisasi mitigasi kebakaran, bukan sekedar ekspansi eksternal. Untuk hambatan eksternalnya atau kegagalan waktu respon, dia ada eh, sebuah gambar yang menunjukkan zona kemacetan lalu lintas. Jadi zona kemacetan lalu lintas ini menyebabkan total average travel time atau TAT jatuh jauh melampaui standar, terutama pada jam sibuk sekitar jam 8 sampai jam 6 sore. Untuk target waktu tempuhnya optimal pemadam kebakaran adalah kurang lebih 250 detik karena ada jalur zona kemacetan ini. Lalu untuk kapasitas penyelamatan eksternal tidak dapat diandalkan secara absolut. Rumah sakit harus memiliki kemampuan supresi api mandiri dan instan. Jadi rumah sakit itu walaupun rumah sakitnya itu di dekatnya ada stasiun pemadam kebakaran, itu tidak bisa eh, bergantung pada stasiun pemadaman itu. Karena bisa jadi stasiun pemadam itu bisa telat gitu, telat dalam menangani kebakaran di rumah sakit karena ada zona kemacetan lalu lintas. Jadi setiap rumah sakit harus ada alat-alat supresi api mandiri dan instan. Lalu selanjutnya ada katalis tidak terduga atau protokol pandemi. Ini ada materi yang mudah terbakar, tenda triase menggunakan nilon, poliuretan, dan panel insulasi sandwich. Lalu ada karantina jalur keluar, pengunjung pintu keluar darurat untuk mengontrol pergerakan pasien, menghancurkan rute evakuasi. Lalu ada lingkungan kaya oksigen, konsentrasi oksigen melonjak hingga 25,2% di ruang intensif, memicu material terbakar lebih cepat. Jadi ketiga ketiga poin ini tuh bisa menyebabkan resiko kegagalan struktural. Lalu ada realitas empiris, data 5 tahun kebakaran rumah sakit. Untuk insiden kebakaran itu dari tahun 2009 sampai tahun 2023 ada 76 kasus. Lalu ada 16 korban jiwa atau pasien. Lalu ada 99 orang membutuhkan perawatan medis akibat api atau asap. Dan 19 kasus membutuhkan evakuasi darurat penuh. Epicentrum insiden berpusat di wilayah metropolitan dengan kepadatan tinggi. Ini diambil dari Istanbul yang terjadi sebanyak 18 insiden kebakaran. Ini ada pemetaan titik api atau anatomi kerentanan. Jadi di sini ada 3 titik ya, 3 titik dengan warna yang berbeda-beda. Untuk warna yang pertama ada klinik rawat jalan dan area luar. Jadi klinik rawat jalan itu ada 9 kasus kebakaran dan area parkir itu ada 9 kasus. Ini tuh merupakan titik paling sedikit kasusnya atau yang paling sedikit terjadi kebakaran. Lalu ada klinik rawat inap atau inpatient clinics terjadi 12 kasus. Di area ini tuh resikonya resiko korban jiwanya tuh tertinggi karena imobilitas pasien. Lalu ada unit pendukung atau support unit itu sebesar 17 kasus.
Area area ini tuh tak terlihat seperti ruang arsip, gudang, medis, dan ruang panel listrik itu merupakan titik awal paling kritis terjadinya kebakaran. Jadi makanya di sini warna merah. Untuk paradoks waktu, kapan api menyala, sebagian orang itu mempunyai mitos, kebakaran itu terjadi malam hari saat pengawasan minim. Tapi faktanya, 93% atau sebanyak 40 insiden terjadi selama day shift atau siang hari. Dan penyebabnya sendiri adalah lonjakan aktivitas operasional pada siang hari, satu rumah sakit berada pada puncak aktivitas mekanis, prosedur medis, dan penggunaan AC, beban daya memuncak hingga titik retak. Tersangka utama atau infrastruktur elektrikal IT. Dari seluruh kasus dengan penyebab yang diketahui, kegagalan elektrikal adalah pemicu absolut nomor satu. Kelas C, kelistrikan, kebakaran yang melibatkan beban arus tinggi, panel distribusi, server TI, dan peralatan medis penunjang nyawa. Lalu ada koneksi klinis, rumah sakit modern bukan sekadar gedung, melainkan superkomputer yang merawat manusia, lonjakan daya adalah ancaman fatal. Lalu ada matriks kerentanan dan strategi mitigasi. Di sini ada, di sini fokus mitigasinya adalah evakuasi lambat ke supresi instan. Intensive care dan inpatient itu fokus evakuasi terproteksi dan material anti api. Lalu ada server panel listrik generator, fokus deteksi dini dan supresi otomatis tanpa air. Ada area paket dan eksterior, fokusnya pemisahan material mudah terbakar. Gudang dan logistik, fokusnya pembatasan bahan bakar. Infrastruktur TI kuadran 2 membutuhkan protokol penanganan yang sangat spesifik untuk mencegah kelumpuhan sistem total rumah sakit. Dekonstruksi ancaman The Fire Tetrahedron. Di sini ada skema bahan bakar reaksi berantai oksigen panas itu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Jadi apa yang membutuhkan 4 elemen untuk bertahan? Oksigen, panas, bahan bakar, dan reaksi berantai. Untuk prinsip penanggulan TI-nya, air merusak server. Strategi modern pemadaman api dengan memutus reaksi berantai secara kimiawi atau mendinginkan atau yang biasa disebut cooling, tanpa merusak hardware atau smothering. Penahanan infrastruktur kelas C. Untuk bencana kolateralnya, supresi konvensional berbasis air atau busa, konduktifnya mengatakan listrik, mematikan sistem, dan meninggalkan residu merusak data dan perangkat keras. Dan untuk supresi presisinya atau clean against-nya ada penggunaan FM 2000, maksudnya FM 200, dan Novec 1230. Lalu non-konduktif dan bebas residu, mencegah downtime sistem medis kritis, melindungi data pasien. Harmonisasi standar internasional atau NFPA. Di sini pendekatan OBBE menggeser fokus dari sekadar memiliki alat pemadam menjadi memastikan ketahanan infrastruktur digital. Lalu NFPA 704, sistem identifikasi bahaya universal health, flammability, instability, special hazard, skala 0 sampai 4 wajib untuk ruang penyimpanan zat medis atau kimia. NFPA 75, standar proteksi absolut untuk peralatan teknologi informasi dari panas, asap, dan rembesan air di lingkungan fasilitas kesehatan. Sekian dari presentasi saya tentang review jurnal dari Journal of Disaster and Risk dan jurnal kedua dari Alexandria Engineering Journal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.